Satu batu loncat. Loh, belum di-record toh dari tadi? Iya, Mbak, lupa. Oke, ya udah. Nah, ya Bu, mudah-mudahan ini jadi satu great leap lah untuk, apa namanya, mengerjakan TA ini ke depannya. Nah, sebelumnya saya ingin mengomentari dulu ya, secara teknis saya tidak ada, komentar yang gimana-gimana gitu, cuman perhatikan lagi dalam konteks, apa, kata depan dan awalan itu masih banyak yang ketukar-tukar gitu, kayak di samping itu harusnya kan di samping itu kan dipisah ya, gitu. Atau kalau, apa namanya, misalnya digunakan, itu kan harusnya tuh apa, digabung gitu. Nah, ini kecil sih, cuman, kalau misalnya bisa apa namanya, rapikan lagi akan lebih bagus gitu. Kemudian, dalam konteks penulisan referensi ya, referensi itu penulisannya kalau tidak salah satu spasi, tapi nanti di ini aja. Kalau boleh tahu Nazla pakai, apa namanya, tools bantuan nggak? Seperti Mendeley atau mungkin yang bawaan dari mana, dari Microsoft Word untuk menuliskan referensi? Izin, Mbak, saya menggunakan Zotero, cuman beberapa kali itu, ada beberapa bahan baca yang memang tidak terdeteksi dan harus ditulis secara manual begitu, Mbak. Jadi Oh kayaknya gitu. agak berantakan gitu, Mbak. Oke. Nah, ya udah nggak apa-apa, tapi maksudnya adalah jangan sampai kemudian ada referensi-referensi itu yang terlewat karena, sempat saya tuh pernah nguji gitu ya, misal nih, memakai teori atau sumbernya itu dari Barry Buzan, justru Barry Buzannya nggak masuk gitu kan dan itu, sudah saat sidang. Nah, ini agak khawatir, makanya mungkin dengan menggunakan tools tersebut itu bisa lebih apa ya, lebih membantu lah agar tidak terlewat referensi-referensinya. Nanti disesuaikan aja ya penulisannya secara spasi apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ini jangan lupa dalam menuliskan referensi itu ketika disebut pertama kali itu harus ditulis. Jadi contoh misalnya nih, di bagian kerangka pemikiran gitu kan, dirimu menyebutkan dalam tulisan Samuel di halaman 7, dalam tulisan Samuel J. Barkins, oh, ups, maaf. Efficiency and Ideas dalam bukunya yang berjudul International Organization bla 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 bla. Nah, itu juga harus ada tuh, sitasinya gitu ya. Jadi dalam tulisan Samuel J. Barkins 2006 gitu ya kalau yang first edition dan lain sebagainya gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu sih jadi mungkin bisa lebih dirapikan lagi ya. Oke, saya akan masuk ke dalam, substansi ya. Sebelumnya saya mau, tanya dulu. Jadi menurut dirimu ICHR ini efektif atau tidak efektif? Kalau menurut saya tidak efektif sih, Mbak. Oke, kalau tidak efektif, berarti judulnya jangan Mirip. efektivitas. Gitu. Jadi kalau menurut dirimu tapi nggak apa-apa ini as time goes by ya. Jadi karena ini juga masih proposal, jadi kan belum, masih adanya judgement ya. Tapi nanti kalau sudah diteliti akan kelihatan efektif atau tidaknya. Jadi, kalau misalnya pada akhirnya ditemukan tidak efektif, itu, ada baiknya langsung diklaim inefektivitas gitu, dalam penanganan krisis kemanusiaan. Ini masih baru kata pertama ya yang saya pertanyakan. Dan yang kedua, dirimu pakai sandaran, apa namanya, teori efektivitasnya pakai punya siapa? Eee, untuk kalinya saya enggak sih, Mbak, saya cuman pakai yang Samuel Barkin aja itu, Mbak. Oke, Samuel Barkin ngomong apa di situ? Kalau dari rasionalis itu, maaf maksud saya reflektivis itu, Samuel Barkin mengatakan bahwasannya OI efektivitas OI itu tidak hanya bisa dilihat dari bagaimana negara itu patuh terhadap rezim, tetapi bagaimana organisasi ini juga bisa mempengaruhi negara-negara, di dalam keanggotaannya begitu, Mbak. Oke, dia berbicara efektivitas UI kah? Atau efektivitasnya siapa di sini? Nah itu, Mbak, sebenarnya ini yang menjadi salah satu dilema saya juga, Mbak, karena, setelah saya, teliti kembali, ternyata efektivitas OI milik Barkin ini, sangat erat kaitannya dengan rezim begitu, Mbak. Nah, itu juga yang menjadi loop besar ya di dalam penelitian ini. Saya kurang tahu apakah Nazla terburu-buru atau ya ada kepentingan lain gitu ya sehingga segera sempro gitu. Karena ketika saya baca judulnya ada hal vital yang perlu diperhatikan.
satu gitu ya, kalau misalnya kita berbicara sebenarnya pun juga ini ya, saya rekomendasikan, Nazla juga gitu, karena Nazla pakai yang 2006 sementara, 2 tahun kemarin itu Barkin sudah mengeluarkan edisi ketiga yang paling baru. Jadi mungkin bisa coba sambil dilihat ya perkembangannya dari edisi kedua itu tahun 2013 dan edisi ketiga yang tahun 2023. Jadi, banyak contoh-contoh kasus yang digunakan di dalam, konteks efektivitas rezim. Jadi judulnya adalah efektivitas rezim, gitu ya. Nah, sementara saya ingin mempertanyakan lagi nih, kalau kemudian dirimu mengatakan bahwa, yang ingin diuji adalah ICHR-nya gitu, apakah ICHR ini rezim? Bukan, Mbak. Nah, jadi secara teori apakah cocok menggunakan efektivitas rezim punyanya Barkin? Tidak, Mbak. Nah, oke, satu ya. Jadi itu harus, diperhatikan betul-betul gitu. Kalau misalnya opsinya tergantung Nazla ingin, apa namanya, mengganti teorinya atau mengganti objek yang dikaji, gitu. Jadi kalau misalnya memang yang, apa namanya, teorinya itu bilangnya adalah efektivitas rezim, berarti ya Nazla harus mencari rezimnya itu apa dalam konteks penanganan krisis kemanusiaan, gitu. Karena tadi beberapa kali saya juga mendengarkan saat Nazla presentasi, itu, kebingungan ketika menjelaskan overall pattern. Jadi Nazla tadi sempat entah kepleset atau terselip gitu ya, bilang, "Saya ingin melihat gitu bagaimana kemudian Myanmar patuh maksud saya negara-negara ASEAN patuh," gitu ya. Nah, jadi permasalahannya ini adalah, eee, Nazla itu ingin melihat yang mana, gitu. Karena kalau misalnya dalam konteks, dalam konteks efektivitas rezim, itu kita melihatnya banyak negara, bukan hanya Myanmar, gitu kan. Nah, tapi permasalahannya adalah, di sini itu isunya sangat spesifik, yakni krisis kemanusiaan di Rohingya, yang ada di Myanmar, gitu kan. Nah, bagaimana kemudian, sejauh ini negara-negara ASEAN itu bisa dianggap, kan apa ya, goals-nya atau untuk mengetahui, apa sih, bagaimana cara agar negara-negara itu patuh, kita akan melihat rezimnya gitu kan. Nah, dan, dalam hal ini ketika yang diuji itu adalah rezimnya, maka negara-negara yang, yang terlibat di dalam rezim itu pasti punya kepentingan di situ. Permasalahannya kemudian adalah kita juga harus melihat kalau misalnya tadi Nazla bilang gitu ya, coba kembali ke, kerangka pemikiran. Coba kembali ke, eee, kerangka pemikiran Nazla. Sebelumnya sebelumnya ada lagi nggak? Nggak ada ya? Nah, coba, kalau dalam konteks ini gitu ya, the overall patterns, kemudian patterns of other state, dalam konteks ASEAN kamu bagaimana membaginya? Mana yang dimaksud dengan overall patterns, mana yang dimaksud dengan other state? Izin, Mbak, tapi ya, maksud saya yang saya pahami itu begini, Mbak. Jadi, untuk Mhm. yang the overall pattern itu, saya akan membandingkan perilaku negara Myanmarnya itu, Mbak, secara keseluruhan. Apakah ada terjadi perubahan pola perilaku semenjak adanya penerapan AHRD ini gitu, Mbak. Terus lalu Oke, yang kedua ini, the pattern of other state ini, saya ngelihatnya bagaimana negara-negara dalam ASEAN itu kan banyak yang Mbak, itu gimana mereka tuh merespon ataupun, mereka tuh pada akhirnya tuh menghormati AHRD gitu loh, Mbak, walaupun memang nggak semuanya itu, menghormati karena kan tumpang tindih dengan, prinsip no intervensi itu kan, Mbak, gitu, Mbak. Lalu yang ketiga itu yang international pattern itu gimana saya ngelihat apakah ada OI ataupun yang, ada LSM yang memang cukup vokal ataupun yang mengkritik, tindakan, Myanmar ke Rohingya gitu, Mbak. oke. Nah, berarti ada ya ini terlepas dari apakah kamu akan mengganti atau menggunakan teori ini ya, karena tadi sudah, sudah kita ketemukan loop besarnya gitu, yang sebenarnya loop besar ini tuh sebenarnya adalah nyawa dari penelitian kamu gitu loh. Kalau misalnya ngomongin soal, efektivitas,
punyanya Barkin itu berarti bukan aktornya, tetapi lebih kepada rezimnya. Karena reflektivisme gitu kan kamu tadi bilang dia adalah turunan konstruktivisme. Yang mana sebenarnya di sini saya mengencourage ya Nazla untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi gitu. Jadi jangan kalau misalnya saya lihat di mana di referensi gitu itu cuman halaman 49 sampai sampai 51 gitu kan. Ya tentu saja elaborasinya kurang dalam gitu. Tapi maksudnya adalah dari sini pada akhirnya kelihatan gitu. Coba Nazla baca lebih banyak dan lebih dalam lagi literatur-literaturnya gitu ya. Jangan terpaku pada satu literatur saja yang cuma 3 halaman gitu, 3 atau 4 halaman. Karena di sini di halaman 8 Nazla tidak menuliskan seperti apa yang Nazla bilang tadi terkait dengan Myanmar gitu. Jadi di halaman 8 indikator the overall pattern yang Nazla jelaskan itu adalah definisinya membandingkan perilaku negara-negara secara umum dan melihat apakah pola umum terkait hak asasi manusia telah berubah gitu. Jadi sementara ketika masuk ke studi kasus, Nazla hanya ingin melihat bagaimana Myanmar itu berubah gitu ya kan. Makanya kemudian saya bingung nih di sini maksudnya overall pattern sama patterns of other state apa gitu kan. Nah, ternyata maksudnya Nazla itu. Jadi jangan sampai gitu ya ada miskonsepsi dari apa yang kemudian Nazla jelaskan. Nah, itu harus jelas gitu ya dalam konteks ini. Nah, kemudian tadi oke, balik lagi ya. Rumusan masalah tidak saya udah nggak ini lagi ya, cuman perhatikan lagi ya gitu Nazla karena gini, saya ingin menekankan terkait dengan urgensi ya. Satu tadi teori, mohon maaf agak lompat-lompat. Satu tadi teori gitu ya, dicek lagi. Kemudian yang kedua terkait dengan urgensi. Tadi saya sudah menguji kan, maksudnya menanyakan ke Nazla. Jadi Nazla ini arahnya ini ke arah efektif atau inefektif. Ternyata Nazla mengatakan bahwa saya melihatnya itu lebih ke inefektif sih Mbak gitu karena ya ternyata di tahun 2017 ketika terjadi genosida gitu ya 9.000 orang meninggal dunia. Nah, ternyata tuh makin parah di 2021 ketika terjadi kudeta kalau tidak salah ketika Nazla menjawab pertanyaan saya tuh seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah jadi kalau dalam konteks, ASEAN itu tuh kasus Rohingya ini tuh udah banyak yang pesimis gitu loh, banyak yang pesimis dan sudah terlihat secara fakta lapangan gitu ya, ASEAN ya begitu itu, gitu. Sehingga saya ingin mempertanyakan lagi, mungkin bisa nanti ya dimasukkan ke dalam apa, entah itu latar belakang atau metodologi atau di bagian manapun lah di dalam penelitiannya Nazla nanti, urgensinya apa ini untuk diteliti? Karena belum ada satu novelty ya, kebaruan apa yang ingin Nazla tawarkan dari penelitian ini, dan yang kedua adalah secara fenomena pun, ya udah itu sama aja kayak sebelum-sebelumnya gitu. Apalagi di latar belakangnya Nazla gitu ya, eee sorry, di abstraknya Nazla itu udah bilang gitu, bahwa, human rights violations di Myanmar itu sudah menjadi polemik sejak tahun 1982. Dari 82 sampai 2021 sudah lebih dari 2 dekade, kok nggak ada perkembangan nih, gitu kan. Nah, makanya berarti orang itu udah ngerasa awam gitu loh, baik secara, apa namanya, secara keilmuan gitu ya, kalau kita berbicara soal riset, maupun secara, apa namanya, secara kenyataannya orang itu ya udah yakin gitu, bukan yakin ya, orang itu sudah pada akhirnya punya rasa pesimis gitu, bahwa, oh ya udah gitu, ASEAN itu inefektif dalam mengatasi kasus, hak asasi manusia terutama yang terjadi di Myanmar. Jadi urgensi Nazla melakukan riset ini itu apa? Kalau hanya sekedar membuktikan bahwa, oh iya, jadi secara overall pattern itu tidak ada perubahan dalam konteks Myanmarnya, negara ASEAN-nya sendiri juga tidak mau terlibat, terus habis gitu kemudian, apa namanya, dari konteks, yang ketiga tadi apa sih? International pattern juga gitu ya, kalau misalnya Nazla mengkaji secara regional, oh nanti ada yang namanya, prinsip non intervensi gitu. Terus sehingga akhirnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat internasional cuma memberikan sanksi gitu. Nah, itu kan sudah sebuah hal yang fakta gitu loh, tidak perlu dibuktikan gitu. Sehingga saya ingin, meng-encourage ya Nazla untuk menuliskan urgensinya Nazla ini apa sih untuk melakukan penelitian ini gitu loh.
Jangan sampai ini jadi hanya sesuatu yang deskriptif saja gitu, sehingga tidak ada temuan baru dari apa yang Nazla lakukan gitu. Then again, ini adalah masterpiece-nya Nazla gitu kan, sudah 3,5 tahun lah ya ini total gitu, sudah 3,5 tahun, hampir 4 tahun belajar di HI gitu ya. Jangan sampai kemudian Nazla bingung gitu untuk menemukan sesuatu yang ada sisi kebaruannya, baik dalam konteks apa namanya empiris maupun dalam konteks ini ya penelitian secara akademis gitu. Itu ya Nazlah. Jadi ini saya belum melihat di sini gitu karena orang tuh pasti sudah berpikir kayak ah ya udah gitu kan ICHR ya gitu-gitu aja gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal efektivitas ICHR as institusi ya sebagai institusi yang ada di bawah ASEAN, outputnya dia itu kan rekomendasi gitu loh, bukan apa namanya agreement. Dan itu kan pada akhirnya dipertanyakan lagi gitu, sejauh mana sih kekuatan joint statement, sejauh mana kekuatan rekomendasi ini untuk bisa mengatasi permasalahan krisis HAM yang ada di Rohingya. Itu ya, itu yang kedua dan menurut saya itu juga substansial. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan metodologi penelitian. Kenapa diambil tahun 2017 dan 2021? Sebenarnya tuh awalnya saya tertarik karena 2017 ini lagi gencar-gencarnya kan Mbak, lagi genosidanya banget gitu kan. Oke. Nah, ternyata di sepanjang perjalanan waktu saya melakukan riset itu, saya nemu fenomena yang justru aneh gitu loh Mbak, di tahun 2017 sampai 2021 itu ternyata terjadi penurunan pengungsi, di mana tadi saya awalnya berpikirnya di tahun 2017 itu sampai 2001 itu akan signifikan gitu Mbak. Namun saya menemukan fakta yang Hmm. seperti itu, tapi saya juga tidak memastikan apakah saya belum bisa memastikan juga apakah penurunan itu ada campur tangan dari ASEAN atau justru Mm-mm. negara-negara Indonesia, Malaysia itu mereka menerapkan kebijakan yang memang menghentikan untuk kayak stop terima Rohingya dulu gitu Mbak. Oke, oke. Eh, ini apa namanya kompleks ya alasannya, tapi perlu ada nih di dalam metodologi penelitian. Jadi biasanya di dalam metode yang betul apa ya? Metode nanti mungkin Pak Iqbal bisa membantu ya. Yang betul itu metodologi penelitian atau metode penelitian. Dua hal itu berbeda. Jadi nanti dicek kembali gitu ya. Nah, yang biasanya ada di dalam metode penelitian itu ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan batasan penelitian. Nah, ini yang belum ada gitu. Jadi di 1.5-nya Nazla singkat sekali gitu loh. Jadi kita belum tahu apakah nanti Nazla memungkinkan melakukan wawancara misalnya mendapatkan data secara primer gitu ya, melakukan wawancara gitu. Nah, kalau misalnya itu memungkinkan, nah coba bukan dianalisis ya, dipetakan itu siapa aja beliau apa namanya secara lingkup gitu ya, itu tuh kedekatannya seperti apa sehingga Nazla bisa percaya bahwa beliau itu bisa memberikan data primer gitu misalnya. Atau kalau misalnya ini base-nya adalah literatur review, jadi Nazla hanya menggunakan data sekunder gitu ya. Ya udah dijabarkan data sekundernya tuh apa sih, kaitannya dengan apa, kata kuncinya bagaimana gitu kan. Nah, seharusnya ini sudah selesai ya di mata kuliah MPS, MPHI maupun di mata kuliah SPM gitu. Terus kemudian masuk ke teknik analisis data gitu. Apakah kemudian deskriptif analitis dan lain sebagainya gitu. Karena ini saya menemukan sesuatu yang mungkin berbeda ya dari teman-teman yang lain gitu, yakni fenomenologis. Apa sih yang dimaksud dengan fenomenologis ini? Nah, jadi kalau Apa saya bedanya? Haha, gimana gimana gimana? nggak Mbak, jadi kalau saya baca di buku Creswell itu kan ada kalau nggak salah namanya itu penelitian fenomenologis. Jadi penelitian itu ngelihat bagaimana esensi dari subjek ini dalam membangun hubungan gitu Mbak. Jadi saya eh, di di otak saya itu melihat Mm-mm. ASEAN ini sebagai AICR ini sebagai dari subjek atau OI-nya itu yang bisa mempengaruhi negara-negaranya gitu Mbak. Pemikiran saya Oh, karena oke. gitu. Ya, dan again ya, berarti sama kasusnya kayak Barkin, dibaca lagi lebih dalam gitu. Dan mungkin diperbanyak literatur untuk mendukung asumsinya Nazla itu sudah sesuai atau belum gitu. Karena dalam hal ini kayak tadi Nazla mendirikan ICHR sebagai OI-nya sendiri. ICHR bukan OI, Nazla. Oh iya. Dia adalah institusi di bawah ASEAN, yang mana ASEAN adalah organisasi internasional. So be very careful ya untuk hal-hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya tidak yakin, dibaca lebih lanjut gitu ya, sehingga argumen-argumen yang nanti yang digunakan atau ditampilkan di dalam
TA itu benar-benar sudah sesuai gitu loh dengan jalurnya. Jadi nggak asal yang kemudian, "Oh ya udah ini fenomenologis kayaknya gini deh," gitu ya. Tapi, dengan, baca buku selain Creswell gitu ya, atau mendalami si Creswell itu, literatur review bukan literatur ya, pemahaman Nazla terkait dengan metode penelitian ini tuh lebih rich gitu. Jadi Nazla udah, confident mengatakan bahwa, "Iya, ini tuh penelitiannya seperti ini, teknik analisis datanya begini, dan lain sebagainya," gitu ya. Gitu, nggak apa-apa sambil jalan, sambil dibaca karena emang TA itu adalah periode yang harus, ini, apa, banyak-banyak membaca. Udahlah baca aja lah sampai pusing gitu, karena itu, dibutuhkan untuk, data-data gitu kan. Jadi itu tadi ya, dan kalau misalnya memang seperti itu tadi ada batasan 2017 dan 2021, maka itu wajib ada satu poin lagi ya di bawah 1,5, jadi sub-bab lah ya, yang, yang menuliskan terkait dengan kenapa Nazla menggunakan, periode tersebut di tahun 2017 sampai 2021. Itu belum ada. Kalau tadi misalnya bisa disampaikan secara verbal, saya yakin bisa juga gitu loh ditampilkan secara tulisan gitu ya. Nah, terus apalagi ya tadi, tujuan udah, terus, apalagi ya? Apalagi tadi? Sebentar sebentar. Mmm, oh ini terakhir teknis sih, yang saya memberikan komentarnya ada di LSM. Jadi, ini ya, kalau misalnya penyebutan pertama itu harusnya ada ini, ada, penjabarannya gitu. Jadi kalau untuk yang LSM saya mungkin terlewat karena keasyikan baca. Jadi kayak misalnya nih, tiba-tiba, Nazla mengatakan adanya LSM. LSM itu kan lembaga swadaya masyarakat ya atau NGO ya. Betul, Mbak. Nah, itu, untuk penyebutan pertama sebelum disingkat itu harus dijabarin dulu gitu apa, sama kayak ini kan yang sudah, Nazla lakukan adalah di ICHR kan, ICHR itu ini, ASEAN itu ini, AHRD itu ini. Nah, tapi kemudian tiba-tiba Nazla menyebutkan ada OI di situ gitu kan, dan juga ada LSM gitu. Jadi be careful, cukup satu kali ya penyebutan pertama di awal, hal-hal tersebut muncul itu disebutkan, kepanjangannya baru dalam kurung singkatannya, nah baru penyebutan seterusnya boleh singkatannya saja, gitu. Itu ya. Jadi, PR-nya cukup banyak ini Nazlah, terkait dengan proposal ini. Satu, memastikan lagi gitu ya urgensi, itu yang paling penting karena ya itu tadi gitu, secara empiris maupun akademis, orang-orang itu sudah merasa bahwa ya ASEAN tuh ya gini-gini aja dari dulu sampai sekarang konfliknya Rohingya. Sehingga Nazla gitu ya, kami harapkan betul-betul dengan kemampuannya Nazla bisa memberikan sesuatu yang baru nih dari hasil penelitian ini dan membuktikan bahwa there is something new that I found setelah penelitian ini, itu urgensinya. Yang kedua, dicek lagi ya teorinya gitu. Jadi jangan sampai keliru dalam menggunakan atau menganalisis objek karena yang dianalisis dalam konteksnya Barkin itu adalah rezimnya. Oke? Nah, dan coba baca yang ini ya terbitan kedua di 2013 dan diterbitkan 2023 untuk mengetahui ada nggak sih perkembangan terkait dengan penjelasan tersebut. Sama yang ketiga, di-breakdown lagi untuk metodologi penelitiannya ya, analisis datanya, kemudian pengumpulan data, sama batasan penelitian, gitu. Sisanya teknis, gitu. Oke, dari saya cukup itu dulu, Nazla. Ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan? Sejauh ini belum ada, Mbak. Oke, ya udah. Kalau gitu, terima kasih Nazla, good luck ya. Semoga sukses. Saya kembalikan lagi ke Pak Iqbal selaku ketua sidang. Terima Ya, kasih Pak Iqbal. baik terima kasih Mbak Vita. Oke, oke Nazla giliran saya ya. Iya, Pak. Oke, Nazla yang pertama saya setuju itu soal teknis, ya tolong diperhatikan. Maksudnya menyusunnya harus tenang, ya jangan rusuh gitu. Terus juga ada beberapa hal. Yang pertama sebenarnya saya mau tanya sama kamu. Iya, Pak. Ini kamu mau ngebacanya ini pendekatannya apa nih? OI kah? Rezim kah? Gimana, Nazla? Eee, Awalnya tuh sebenarnya saya cukup kebingungan juga ya, Pak, karena, saya tuh dari awal sebenarnya tertarik sama teori, rezimnya gitu, Pak. Cuman,
ketika saya memang sudah menyusun, saya awalnya itu teori itu kira saya bisa diturunkan ke, joint statement. Jadi bagaimana saya melihat, joint statement dari negara-negara, ASEAN terhadap Myanmar begitu, Pak. Namun, sepanjang saya melakukan, riset ini, saya menemukan bahwasannya ternyata ICHR memang tidak punya kewenangan untuk melakukan itu gitu, Pak. Jadi sebenarnya Ya, concern saya itu hmm, ke rezim gitu, Pak, sebenarnya. oke, berarti kalau gitu latar belakangnya kaitkan bagaimana rezim itu bermain. Coba kamu lihat tuh. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau kamu memang concern-nya sama rezim, rezim itu fungsinya buat apa sih? Rezim itu sebuah aturan di mana aturan tersebut diharapkan dapat, mengatur, perilaku negara dalam berhubungan dengan negara lain gitu, Pak. Ya berarti kalau dalam konteksnya ASEAN tuh rezim tuh sebagai regional governance kan, tata kelola kawasan kan, bener nggak? Betul. Berarti kalau gitu LB-nya harus diubah tuh. Kamu harus adanya kalau kamu mau melihat efektivitas, ini saya kasih 2 opsi ya, yang sebenarnya mungkin bisa kamu pertimbangkan. Pertama, kalau kamu mau melihat mau melihat efektivitas, latar belakangnya mesti diubah, Nazla. Jadi, rezim itu fungsinya adalah untuk mengatur, oke. Nah, jadi yang harus kamu munculkan di latar belakang itu adalah, ini ada masalah apa sih sampai harus dibuat rezim, maka dibuat apa, IHCR ini kan, ya Human Rights Commission ini. Nah, berarti latar belakangnya itu harus menjelaskan pada saat sebelum ada rezim ini kondisinya di ASEAN gimana? Bisa diatur nggak krisis Rohingya? Nah, setelah muncul, apa namanya, IHCR ini gimana nih, jalan nggak secara teori rezim? Apa yang belum? Nah, itu yang harus kamu munculkan di latar belakang. Ya, jadi dia harus deduktif latar belakang tuh. Karena saya dosen MPS ya, jadi saya akan berbicaranya dalam konteks metodologi. Yang pertama dia harus deduktif, jelas, mengerucut, umum ke khusus. Ya, paparkan dulu kalau kamu mau melihat soal rezimnya gitu, ya paparkan dulu saja rezimnya, ya kalau sebelum tanpa rezim ini kayak gimana kondisi Rohingya ini, setelah ada rezim bagaimana gitu. Dan kenapa ini mau kamu teliti gitu, ya itu harus muncul di latar belakang. Yang kedua opsinya adalah saya ngelihat sepintas di latar belakang kamu ya, di sebelum rumusan masalah, kamu bilang bahwa IHCR ini dikritik ya, dikritik sebentar saya lupa halamannya, tapi saya baca kok. Sebentar biar kamu detail dan, ini halaman 7 ya, ICHR ini ya, kalau tidak salah sorry bukan 7, wait, halaman 3. Dalam hal ini meskipun ICHR seringkali dikritik, nah sebenarnya ada yang mungkin bisa jadi novelty kalau saya menambahkan tadi, pertanyaannya Mbak Vita ini. Nih, salah satunya adalah kenapa kamu nggak coba kritik aja ICHR ini, gitu. Kenapa saya bilang kritik saja gitu, karena pertama ini kan ASEAN gitu. Satu hal yang harus kamu lihat, ASEAN itu, dia itu sifatnya paguyuban. Ya, beda sama organisasi internasional seperti, EU misalnya. EU tuh saklek, firm, gitu. Jadi kalau misalnya dia membuat satu kebijakan, maka ke bawahnya juga harus ikut negara anggotanya. Kenapa? Karena sistem EU itu supranasional, ya. Dan sedangkan kalau dalam konteksnya OI gitu, ASEAN itu dia konfederasi. Artinya adalah setiap negara itu, masih memiliki kewenangan terhadap kedaulatannya. Sehingga dalam konteks, memberlakukan rezim di ASEAN itu kadang nggak efektif. Kenapa? Karena ada norma non intervensi di ASEAN. Nah, norma itulah yang pada akhirnya menghambat semua proses-proses perdamaian yang ada di Rohingya. Kalau kamu mau, kamu bisa mengubah perspektifnya, itu bagaimana kamu bisa mengubah judul kamu nanti adalah kritik terhadap ICHR ini sebenarnya. Banyak yang kamu bisa kritik, justru kalau kamu mau mengkritik ICHR itu paling enak menggunakan pendekatan-pendekatan yang state centric seperti neorealism, itu kamu enak tuh ngekritiknya. Kenapa saya bilang, karena secara garis besar saya tanya sama kamu, ICHR ini berfungsi nggak, Nazla?
Enggak, Kak. Nah, enggak kan. Apa yang membuat ICHR ini nggak berfungsi? Coba saya mau tanya sama kamu. Yang pertama itu karena memang, dari secara struktural ICHR ini ada di posisi ketiga gitu, Pak. Jadi tetap dia di bawah ASEAN, bahkan di bawah ASEAN Summit dan juga AMM gitu. Dan itu nggak bisa ya? Nggak efektif ya? Iya, Pak. Jadi mengakibatkan si ICHR ini memang khususnya hanya membangun, dialog-dialog konstruktif aja gitu loh, Pak. Nah, dialog konstruktif kan, berarti kalau kamu menggunakan teori rezim jadi nggak cocok. Kenapa? Karena kamu mau mengkritik rezimnya, gitu. Karena kamu mau berbicara efektif ya, efektivitas. Kalau saya sebagai penguji saya bilang nggak efektif, gampang, clear. Gampang aja saya menggunakan satu ini saja, satu postulat dari neorealism. Semakin besar, bukan nih, postulat neorealism ini salah satunya adalah dalam konteks organisasi internasional, ya itu banyak sekali kepentingan dan negara-negara yang, power-nya lebih besar, mereka akan cenderung untuk mempertahankan national interest-nya ketimbang common interest-nya. Ya, dalam konteks ini ASEAN jelas gagal, kenapa? Ya, kepentingannya banyak, itu yang pertama. Yang kedua adalah prinsip non intervensi itu yang menjadi penghambat. Kalau saya pakai kayak jadi kamu, saya udah langsung kritik tuh ICHR itu, gitu. Sehingga kalau dalam konteks saya, kalau kamu mau melihat ketidakefektifannya, maka kamu harus menggunakan teori yang anti mainstream, bukan anti mainstream, yang berlawanan maksudnya. Yaitu apa? Kalau rezim kan berarti dia turunan dari liberal. Siapa yang antitesisnya liberal, berarti kan realis, gitu aja. Nah, kalau kamu ingin menjelaskan bagaimana ketidakteraturan ini dikelola dalam sebuah rezim, nah makanya kamu bisa menggunakan turunan dari, orang-orang liberal, gitu. Jadi cara pandangnya harus diubah. Ya betul, saya setuju dengan Mbak Vita, gitu. Jadi teorinya jadi nggak ajeg. Karena nggak ajak, ya kamu jadi bingung sebenarnya gimana, ya. Itu yang harus kamu tangkap tuh itu dulu. Ya it's okay namanya juga sempro ya, karena yang akan kita uji adalah, kemampuan berpikir kamunya gitu. Ya, jadi kalau misalnya kamu beranggapan bahwa rezim ini nggak efektif, ya sudah, kamu harus menggunakan teori yang, turunannya. Ya siapa? Ya berarti realis, gitu aja. Sesederhana itu sih sebenarnya HI itu ya. Yang penting kamu harus tahu nih membingkainya gimana gitu. Jadi banyak media-medianya tuh untuk HI untuk bereksplorasi itu banyak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya tidak akan terlalu banyak komentar sama, teori ya tadi sudah dibahas jelas karena Mbak Vita expert di bidangnya. Saya akan mencoba membedah ini dalam konteks metodologi, oke? Nah sekarang saya mau tanya sama kamu, kalau misalnya coba kamu baca itu yang coba kamu baca sedikit aja Yang mana, Pak? Metode yang penelitian? awal, yang metode penelitian, coba. Yang mana? Tulisan ini menggunakan Oh, di ininya ya, Pak? Bentar, Pak. di naskah kamu halaman Ya, Pak. 10. Bentar, Pak. Hmm, Metode penelitian. Lihat halaman 10. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologis. Mengutip Creswell, penelitian kualitatif fenomenologis merupakan metode penelitian yang menekankan pada pemahaman esensi dari keterlibatan subjek melalui perkembangan pola dan hubungan makna. Stop sampai situ dulu. Oke, saya tanya, fenomenologi itu apa sih? Dalam studi Creswell kamu yakin kamu sudah membaca ini? Ingat Nazla, fenomenologi ya, yang disebut fenomena itu berarti ada satu, istilahnya tuh ada satu isu sosial ya, ada satu isu sosial yang tidak hanya terjadi di satu negara atau belahan bumi lainnya, tapi juga terjadi di belahan bumi, misalnya gini, contoh gini ya, yang disebut fenomena itu.
Satu isu tuh dia nggak hanya terjadi di satu negara, tapi juga bisa terjadi di negara lain. Kayak itu fenomena. Nah, contoh, isu kemiskinan, itu kita nyebutnya fenomena, Nazla. Kenapa saya bilang gitu? Karena kemiskinan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga ada di Australia misalnya. Tapi mungkin konteks indikator kemiskinannya berbeda. Tuh. Isu misalnya perubahan iklim, ya. Perubahan iklim, kalau kamu baca bukunya Jane Cavell ya, yang paling baru tuh yang tentang security studies, perubahan iklim itu di negara berkembang ya atau negara dunia ketiga gitu, dengan atau kita nyebutnya Southern Hemisphere, dengan negara Northern Hemisphere itu berbeda, yang disebut dengan isu perubahan iklim. Kenapa? Kalau bagi negara-negara perubahan negara-negara Northern Hemisphere, mereka mengatakan bahwa eh, ancaman perubahan iklim itu adalah ancaman ketika mereka tidak bisa mengaplikasikan teknologi, tidak bisa mengaplikasikan kebijakan yang tepat sasaran, itu ya. Terus di negara Southern Hemisphere lebih ke arah yang tradisional, deforestasi, ya polusi, yang kayak gitu-gitu. Tapi isu ancaman perubahan iklimnya sama nggak? Ya, kalau isu ancaman perubahan iklimnya sama, tapi indikator ancamannya berbeda. Nah, itu yang disebut dengan fenomenologi. Makanya kamu baca Creswell itu jangan yang ini kan kamu kalau nggak salah di tahun 2018. Creswell tuh banyak bukunya ya tentang fenomenologi gitu. Ada yang tahun 2007, ada yang tahun 2014, ada yang tahun 2016, ada yang tahun 2017. Jadi banyak gitu. Nah, sedangkan saya tidak melihat bahwa IHCR ini sebagai bagian dari fenomena. Saya tanya sama kamu, memang IHCR ngurusin juga isu Rohingya di Indonesia? Nasya, benar nggak? Kalau mengurusi Ngurusin isu Rohingya nggak di Indonesia? kalau mengurusi secara langsung enggak sih, Pak. Nah, kan enggak kan? Nah, justru harusnya metode penelitian kamu tuh studi pustaka, studi kasus, case study. Itu udah paling paling enak gitu. Kenapa? Saya tanya, variabelnya berapa? 1, 2? 2 kan? 2. Iya, Pak, 2. 2. Ya sudah kalau 2 bivariat seperti itu, udah yang paling enak studi kasus. Siapa mempengaruhi apa, siapa terpengaruh apa, udah. Itu paling enak studi kasus. Nanti teknik analisisnya, kamu bisa menggunakan namanya embedded analysis. Embedded analysis itu berarti kamu hanya akan menganalisis 2 variabel secara in-depth dan spesifik. Variabel independen dan dependen. Kalau holistic analysis, dia jatuhnya kayak multivariat. Jadi kamu akan menganalisis banyak variabel, tapi kamu kan hanya 2 variabel. Nah, makanya kamu teknik analisisnya bisa embedded analysis. Ketika kamu menggunakan studi kasus, saya tanya sama kamu, oke, ini kamu, hanya akan full secondary data, bukan primary data. Untuk sementara ini baru sekunder aja, Pak. Oke, nah karena kamu menggunakan secondary data, studi kasus tuh coba baca bukunya Creswell, saya lupa ya antara 2014 apa yang 2016 ya, itu ada Nazla, dokumen sekunder apa saja yang diperbolehkan untuk menggunakan, yang dipergunakan dalam metode penelitian ya, dari kualitatif yang khususnya studi kasus, gitu. Itu ada data sekunder apa saja yang kamu cari sendiri deh, ya. Jadi kamu harus dijelasin tuh kalau kamu mau menggunakan secondary data apa saja yang valid dan sahih boleh digunakan di penelitian kamu. Nah itu, ya. Ya berikutnya, nah tujuan dan manfaat penelitian. Nah, tujuan dan manfaat penelitian itu harus jelas. Dalam konteks ini, detail apa ketika kamu bisa menemukan jawaban ini ya, dari rumusan pertanyaan kamu, itu nanti kamu akan seperti apa, kontribusinya, apa yang hendak kamu pecahkan, tadi yang istilahnya Mbak Vita itu novelty apa yang akan kamu berikan ya, itu harus muncul dalam tujuan penelitian. Nah baru manfaat penelitian jelasin, apa manfaat penelitian ini secara teoritis dan apa manfaat penelitian ini secara praktis. Nah gitu Nazla, ya. Hmm. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bapak.
Oke, ya paling saya itu aja ya, sampai metode penelitian karena tadi sudah cukup detail ya untuk, teknis dan teorinya. Saya selanjutnya berikan kepada Mbak Nelly. Mbak Nay, silakan Mbak Nay. Oke, baik. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih juga Mbak Vita atas masukannya ya, Nazla. Saya sudah mencatat semua masukan dari dosen penguji ya di apa namanya lembar ini ya, form masukan pengujian Sempro. Jadi kalau saya tidak banyak masukan karena mengikuti apa yang penguji sampaikan. Kemarin juga sudah saya ketika mau maju sidang tuh saya bilang Nazla, saya cukup tertantang juga dengan apa reflektivisme ini ya Nazla, karena sekali lagi yang lebih paham dan juga mengajar langsung OI itu kan Mbak Vita gitu ya. Jadi memang saya rasa ketika diujinya sama Mbak Vita, ya tadi akhirnya kan dipretelin ya, maksudnya kamu, bisa atau tidak gitu. Karena kalau saya kemarin sepertinya menyarankan bisa nggak kalau kita pakai yang lebih mudah, entah diplomasinya atau grand teorinya atau apa gitu ya. Tapi ketika Nazla memberikan, apa namanya, jawaban gitu ya, "Mbak ini, modelnya begini, overall pattern tuh gini, pattern of other state tuh begini, international pattern gini." Itu kan kemarin kamu sudah memberikan kurang lebih, secara brief ya, jawabannya seperti itu, gitu. Nah, tapi memang saya setuju ketika sudah banyak dikuliti gitu ya sama, Mbak Vita dan juga Pak Iqbal, bahwa itu yang perlu baca lagi sama Nazla, tadi yang saya highlight di sini yang juga saya setuju adalah ini rezim. Gitu ya, sorry ini institusi gitu ya, dan bukan OI ya. Nah ini perdalam lagi Samuel Barkin bener nggak ngomong kayak gitu, ngomong yang sesuai dengan Nazla ambil nih gitu ya kan. Nanti kalau misalnya salah pemahamannya, salah understanding-nya, maka operasionalisasi penelitiannya nanti jadi salah gitu ya. Nah itu perlu Nazla dipahami lagi, dibaca lagi gitu ya. Nah lalu berikutnya adalah, saya setuju juga gitu ya, tadi yang Pak Iqbal bilang bahwa kalau misalnya, ini fenomenologis gitu ya, fenomenologis itu yang saya tadi juga baca-baca, maka kamu mesti melihat relasi antar negara, karena bukan itu kan sebetulnya yang kamu mau lihat. Maka tadi saya setuju gitu, kenapa kita nggak lihat aja dari case study, gitu ya, di mana memang Rohingya ini kan isunya terus bergulir dan memang, klasik gitu ya, maksudnya banyak hal yang, tidak terlalu kalau fenomenanya kan atau kejadiannya yang memang seperti itu gitu, polanya dan lain sebagainya memang seperti itu, masih seperti itulah. Nah ini kan bagaimana kita mencari satu kebaruan, kita mencari di titik mana kita bisa cari, ini loh yang belum pernah dibahas dan ini, bukan cuma belum pernah dibahas ya, yang mau kita tawarkan suatu kebaruan itu betul gitu, di dalam track-nya, gitu ya. Makanya itu tadi saya setuju untuk dibaca lagi. Ya mungkin nanti juga saya akan dalami juga akan bantu baca lagi begitu ya, jika memang, Nazla ini kesulitan, begitu ya. Nah berikutnya adalah, tadi yang, dari Pak Iqbal itu juga, bisa dijadikan pertimbangan nanti untuk Nazla memperbaiki latar belakang masalah. Jadi tadi Pak Iqbal bilang kalau bisa bikin yang deduktif ya kalau nggak salah ya. Nah terus, misalnya ada masalah apa sih sehingga perlu gitu ya rezim ini dibuat atau misalnya ICER ini dibuat gitu ya. Masalahnya itu kayak ada kronologinya dulu. Ya, baru pada akhirnya Aicer ini ada, begitu ya. Nah, saya juga setuju ya, Aicer ini kan, banyak sebetulnya bukan kekurangan juga sih, karena tadi ruang geraknya itu sempit karena sifatnya yang paguyuban tadi ya, saya juga udah catat gitu ya. Nah, jadi ruang geraknya itu betul tidak seperti Uni Eropa, di sisi lain juga dananya yang dimiliki ASEAN tentu jauh dengan apa yang dimiliki Uni Eropa, misalnya kayak gitu ya. Maka itu perlu, saya justru tadi tertariknya ke arah, ya udah Aicer ini dikritik aja. Begitu, karena kan Nazla ini udah jawab duluan di awal bahwa, "Enggak Mbak, nggak efektif." Udah bilang seperti itu kan di awal, itu aja udah jawaban, gitu ya. Maka ketika dia tidak efektif, ya tapi tidak efektifnya tuh kenapa? A, B, C, D, E. Nah itu kan satu kritik, kritik demi kritik yang Aicer, apa namanya, mmm dapat gitu ya, itu akan menjadi satu apa ya, ya kritik tidak hanya sekedar kritik, maksud saya ada framework untuk mengeritik itu yang perlu ditemukan sama Nazla, begitu ya. Jadi itu yang perlu didalami lagi saya rasa supaya kita makin jelas gitu ya Nazla, apa namanya, packaging-nya ini nanti jadinya akan seperti apa ketika dibawa di sidang TA, kira-kira seperti itu, ya. Dari saya mungkin itu aja dulu Pak Iqbal, makasih. Terima kasih Mbak Nelly. Ya Nazla boleh leave, room dulu, tapi sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu Nazla? Enggak sih Pak, tapi ya saya bersyukur sih Pak karena juga saya udah mengalami kebingungan yang cukup lama juga sih Pak dengan Sempro ini. Jadi saya tahu gitu salah saya di mana. Ya betul, ya sudah kalau begitu ya,
apa istilahnya, namanya juga ini ya, apa, satu, fase gitu ya. Saya selalu bilang sama, mahasiswa-mahasiswa saya juga, "Jangan takut sama sempro ya, pasti mau sebagus apapun, ujung-ujungnya akan tetap dibantai," gitu. Ya, namanya juga sempro gitu ya. Saya mungkin, minta Nazla dan kawan-kawan ya untuk, sign out dulu, nanti akan dipanggil oleh, Mbak Nelly. Oke, silakan. Yang lain tolong, sign out dulu, silakan. Nazla jangan lupa ini transfer host. Iya, Mbak, sebentar, Mbak. Iya, heeh, dan matikan recording ya. Iya. Pak Iqbal aja yang aku jadiin host ya, Pak. Bentar. Mana aja, Mbak Nelly. Oh, oke. Udah dimatiin belum recordingnya? Belum, Mbak, sebentar. Gimana ini? Bisa, Nazla?